Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang ulun muliakan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kembali kita sama-sama dapat meluangkan waktu kita, di mana setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan mau'izatul hasanah ataupun nasihat agama. Semoga apa-apa yang kita ketahui nantinya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, yang tentunya kita mengharapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita di minggu yang lewat, namun sedikit kita ulang kembali. Di minggu yang lewat kita telah berbicara daripada riwayat Abu Hurairah, ujar baginda Rasulullah SAW. Jadi semalam itu ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan atau masuk ke dalam api neraka, yang dipanggil di hari kiamat. Yang pertama, man yud'a yaumal qiyamah rajulun qad jama'al Qur'an. Jadi laki-laki yang mengumpulkan atau menghimpunkan Al-Quran. Maksudnya fasih, bacaannya bagus, Qurannya baik, bacaannya bahkan memahami maknanya, itu nanti akan dipanggil. Yang kedua, rajulun qad qatala fi sabilillah, seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah, itu dipanggil di hari kiamat. Dan yang ketiga semalam adalah rajulun kasirul mal, laki-laki yang banyak punya harta. Nah, ini 3 orang inilah dipanggil dan dihadapkan dalam mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita pahami dan perlu kita resapi bersama. Kalau kita melihat 3 hal ini, yang pertama semalam ketika Allah memanggil bagi orang yang jama'al Quran atau orang yang fasih bacaannya. Ketika Allah berkata, kata Allah, ala u'allima alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli. Jadi kata Allah, apa tidakkah aku ajarkan kepada kamu apa yang telah aku turunkan atas rasulku? Maka si kari ini menjawab, bala ya Rabbi, nggih, bujur Tuhanai, iya, dikita nila. Nah, maka Allah berkata, maza amilta fi ma'alimta, apa saja yang kamu amalkan dari ada apa-apa yang telah kamu ketahui daripada isi Al-Quran. Jadi ujar Tuhan, apa amalanmu, apa yang kamu amalkan isi Al-Quran yang kamu ketahui tadi. Maka berkatalah si kari ini, kata si kari ini adalah, ya Rabbi kumtu bihi ana al-lail wa atrafan nahar. Aku di malam hari bangun sembahyang tahajud, dan di sore hari
beribadah. Jadi dengan Al-Quran tadi aku amalkan sembahyang malam, kebaikan-kebaikan. Nah ternyata Allah berkata, kata Allah kepada laki-laki tadi, kadzabta, kamu pendusta, kamu pembohong. Nah, dan juga malaikat berkata, watuqulul malaikah, maka malaikat pun berkata, kadzabta, kamu juga berdusta. Jadi oleh karena Allah mendustakan, malaikat pun juga mendustakan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata atau berwahyu, bal aradta ayyuqala fulanun qari'un, tetapi engkau menghendaki dengan bacaan Al-Quran yang begitu fasihnya, begitu merdunya, suaranya indah, bacaannya fasih, tapi tujuanmu adalah semata-mata supaya dipanggil orang ahli, orang yang harat, orang yang nomor satu dalam bacaan Al-Quran, orang yang qari, nang anggaplah orang yang harat bacaannya, nang sangat merdu. Itu hanya tujuanmu supaya dikenal oleh manusia. Jadi Tuhan kamu tak pendusta. Nah ini yang pertama ini. Nah yang kedua, itu dipanggil adalah sahibil mal, nang banyak harta. Kata Allah, alam wasi' alaika, wahai sahibil mal, artinya wahai laki-laki yang banyak harta, apa tidakkah aku luaskan atas semua itu harta tadi? Apakah kamu tidak merasa harta yang kamu miliki itulah pemberianku, diberikan kata Allah, aku berikan nikmat yang begitu besarnya. Ini maaflah, ini orang banyak harta. Apa tidakkah aku luaskan, kata Allah, alaika, atas kamu ini, maksudnya rezekimu tadi, nah hartamu tadi. Maka berkatalah si laki-laki ini, bala ya Rabbi, inggih bujur jatuh wahai Tuhanku. Nah, maka Allah berkata, fayaqulu fama amilta fima ataituka, apa saja yang kamu gunakan, harta yang aku berikan kepadamu itu, kemana aja kamu gunakan, kemana kamu menyumbang, kemana kamu memanfaatkan. Ditanya Tuhan lagi di kiamat, ini punya harta nih. Maka berkatalah laki-laki ini, kuntu asilur rahima wa atasaddaqu. Aku dengan harta tadi menyambung silaturahim, aku sedekahkan harta tadi, nolong orang banyak dengan harta tadi. Nah, maka Allah berkata, kadzabta, fayaqulullah kadzabta, kamu pendusta, kata Allah. Kenapa? Wa taqulul malaikah, malaikat pun juga mendustakan. Fayaqulul malaikah kadzabta, fayaqulullah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata, bal aradta ayyuqala innaka jawad, tetapi kamu menghendaki dengan harta yang kamu sedekahkan tadi, yang kamu berikan, yang kamu sumbangkan kepada orang lain, tujuannya adalah jawad, supaya kamu dipanggil orang yang pemurah, orang yang penyedekah, terkenal supaya menjadi orang yang dermawan. Tujuannya hanya menjadi supaya dipanggil sebagai dermawan. Ini Masya Allah. Nah, jadi kita ini maaflah, yang namanya ria ini kan halus benar. Halus benar. Engkau hanya dipanggil seorang yang dermawan, tujuanmu tadi supaya kamu ini dipanggil orang yang jawad, nang pemurah. Nah, ini yang kedua. Ini nang tidak juga diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga apa? Dipanggil adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Nah, berperang, berjihad di jalan Allah. Maka Allah berkata, kata Allah, ma fa'alta, apa saja yang kamu kerjakan. Maka berkatalah si orang yang berjuang tadi, umirtu bil jihad, diperintahkan aku dengan jihad fi sabilika, pada jalanmu ya Allah. Aku ini nampak jadi berjihad karena perintah engkau ya Allah, untuk menghancurkan orang-orang kafir, berjuang membela, menegakkan agama. Ya, kalau dahulu jihadnya apa? Dengan jiwa, dengan harta, dengan tenaga, itu orang bahari.
Ada kita wah ini kan lagi dengan itu, tapi kita dengan pemikiran, yalah kita ini dengan harta pemikiran. Kalau orang baik dengan apa? Bukan saja dengan harta benda, tapi dengan jiwa dan raga. Artinya apa? Menghadapi kematian. Wah ini dengan pemikiran kita. Ada logika kayak orang bahari. Alhamdulillah masih ini. Nah, tetapi ketika laki-laki ini dipanggil, ujar laki-laki ini, faqataltu. Maka aku berperang hatta qutiltu, sehingga aku dibunuh, mati di perang ini. Jadi ya Allah, aku ini berperang sehingga aku mati di medan perang. Maka Allah pun kata Allah, kadzabta, kamu pendusta. Kenapa? Bal aratta ayyuqala, tetapi kamu menghendaki bahwa dipanggil orang itu fulanun jari, si laki-laki yang berani, laki-laki yang apa dengan orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang gagah. Artinya wani mati. Nah, bukan tujuannya karena Allah, tapi tujuannya supaya dipanggil orang yang jaga, orang yang kuat, orang yang berani berjuang dengan Allah. Nah, padahal baik ini cuma tujuannya tadi di hatinya supaya dipanggil manusia ini. Nah, jadi kalau kita melihat tiga masalah ini, tiga macam golongan manusia ini, apa ya kesimpulannya? Berarti kalau kita andai kata umpamanya yang pertama dia punya harta, kalau di hati kita ini menyumbang, itu tujuannya supaya dipanggil orang sebagai pemurah, ini kita akan rugi. Kalau kita misalnya seorang yang ahli baca Quran, yang banyak hafalannya, kemudian banyak pemahamannya, tapi tujuannya supaya dipanggil orang yang hanya pandai, ahli di bidang Al-Quran, supaya disambat orang seperti itu, tidak ada tujuannya karena Allah, ini kita pun akan rugi atau akan celaka. Nah, atau kita berjuang di jalan Allah, tujuannya supaya kita dipanggil orang yang sangat berani berjuang di Allah, tapi bukan tujuan karena Allah, maka ini pun juga kita akan rugi atau akan celaka. Nah, inilah ujar Rasulullah. Lalu melanjutkan hadis beliau, wahai Abu Hurairah, waqala, maka berkatalah Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqillah yus'aru bihim naru jahannam, na'udzubillah. Wahai Abu Hurairah, mereka itulah tiga golongan manusia tidak yang dipanggil nanti awal-awal makhluk, dipanggil di hari kiamat, yang dinyalakan dengan mereka itu akan neraka jahannam, na'udzubillah. Nah, ya, karena tujuannya bukan karena Allah. Nah, jadi kita nih maaflah, yang namanya ikhlas kita digampangkan biar. Jadi kita tidak harus benar-benar ikhlas. Kita kata kawan mengajar orang ikhlas kadanya nih kita sendiri. Makanya ikhlas itu kan tingkatannya itulah tiga macam. Ada ikhlasul abidin, ada ikhlasul muhibbin, ada ikhlasul arifin. Sekurang-kurang ikhlasul abidin itu bagi kita ini ahli orang awam, kita ini beramal beribadah, jauhkan di hati kita ini bagaimana, jangan minta pandang atau minta sanjung manusia. Itu sebagai ini cirinya apa ya? Kalau orang sudah ada ikhlas ini, ketika ia dipuji dalam berbuat kebaikan, di hatinya ini kadang merasa tersanjung. Kenapa? Karena kebaikan yang ia kerjakan itu semata-mata juga dengan pertolongan Allah. Kita nyumbang harta yang kita sumbang itu datangnya dari mana? Pemberian Allah. Nah, jadi kita nama kalau merasa harap kebaikan kita ada semata pertolongan Allah. Ada apa-apa dipuji orang, kita kada sanjung, kada tersanjung karena kebaikan kita adalah semata-mata datangnya dari Allah. Andai kata dicela orang apa kita kada sedih aja, kada sakit hati karena kalau kita dicela oleh orang lain, celaan itu memang pantas bagi kita. Kenapa? Karena makhluk itu hakikatnya hina, lemah. Jadi kalau orang mencela kada apa-apa sama kita. Nah, malah mencelalah yang salah. Kenapa? Karena kan mencela orang lain berarti dirinya merasa lebih baik. Nah, berarti orang lebih baik berarti dia sombong. Orang yang sombong itulah tidak akan mencium bau surga. Nah, ini yang losnya pian. Ini apa ya? Kebaikan itu kita pandang dari Allah, kekurangan pun datang dari kita. Nah, itulah orang yang benar-benar ingin memperbaiki dirinya. Nah, ini kan hadis di sini kalau kita melihat inilah yang banyak terjadi pada manusia. Makanya kan surga itu ada gampangan lah 1:1000. 1:1999 orang satu aja surga.
Kenapa? Walaupun secara zahir kita beribadah, amal kebaikan, belum tentu kita nampak ikhlas. Makanya ada dalam kitab Maqil Budiah itu kan, amal kita ini macam-macam. Pada saat naik ke atas langit itu, langit pertama sudah ditolak oleh malaikat. Langit kedua ditolak juga. Kenapa ditolak? Ada rianya, ada sum'ahnya, ada sumbungnya, ada ujubnya. Kada pacang kawan naik ke atas langit kalau ibadah kita nah itu. Bahkan ada nanti gini sampai kita nih baik sudah sedekah, puasa, zakat, haji, nah kayak matahari, tapi ternyata di hatinya tidak tersimpan rasa sifat welas kasih kepada makhluk Allah. Sifat penyayang kepada dia, tulak malaikatnya juga. Kada kawan naik ke atas langit. Nah inilah betapa ketatnya yang namanya amal kita nih. Jadi kita nih maaf pula kalau beramal nih guys, kita jangan merasa diri kita nih merasa yang baik, malah kita pandang amal kita ini banyak kecederanya. Lalu kita merasa kurang, lalu kita kadang merasa tidak akan menjadi sombong. Karena sombong inilah, karena merasa atau ria ini namanya syirik khafi inilah yang sangat berbahaya dan menghilangkan pahala amal. Walaupun amalnya sah, tapi pahalanya hilang nih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih maaf kita kan karena memang di sinilah budukan Imam Ghazali ini luar biasa lah. Bagaimana? Dosa jangan terus kita lihat. Kebaikan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita boleh banyak tobat, yalah. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu jangan sampai lupa, biar sehari itu paling kadida kita tuh 100 kali. Bahkan kita khususkan kalau ulama ngajarkan kita khususkan ada waktu kita itu tobat kepada Allah. Kalau perlu malam hari kan. Kalau perlu ini bisa dengan menangis bil buka namanya. Fadilatul buka kan ada tuh. Fadilah menangisnya tabaki itu namanya ada menangis, ada belajar menangis. Nah menangis itu bukan menangis karena itu, tapi menangis karena penyesalan diri kita ini berapa umur sudah kita diberikan Allah Ta'ala nikmat, rezeki yang Allah berikan kepada kita ini. Bujur kita ini sudah ibadah kepada Allah. Nah bujur kita ini merasakan bahwa diri kita ini banyak kesalahan, banyak alfanya. Nah kalau kita merasakan seperti itu, pian tobat, maka ibadah kita akan baik. Kalau itu orang-orang kan tobat, nyesal orang tuh malam hari sampai menangis. Itu padilahnya supaya hati kita nang karas jadi lembut biar. Karena biasanya manusia ini kadang bisa menangis tuh biar, artinya menangis dari dosa itu. Tuh orang tuh hatinya karas. Napa karasnya? Ya tadi nasabah kulin, sembahyang kulin, puasa kulin, sedekah kulin, nuntut ilmu kulin, berjamaah kulin, semaan kulin lagi. Mati kan ini. Itu kayak itu disini kan dunia tamak itu ciri kenapa hati keras. Nah di sini kita memperbaiki hati ini tadi. Kembali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nara wa ahlaha yu'ajjuna min ahli riyah. Wa Kila ya Rasulullah wa kaifa tahujjun nar. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar ujar beliau akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ujar Rasulullah, innan nara, sesungguhnya api neraka, wa ahlaha, dan ahlinya neraka ini, penghuninya, yu'ajjuna ini kan jadi gempar daripada orang-orang yang ahli riya, orang-orang yang riya nih. Gempar ini kan mereka ini kan kita nih Pak, arti gempar itu abut. Kenapa? Anehnya melihat orang-orang yang dia nih. Kenapa? Qila ya Rasulullah wa kaifa ta'ujun nar. Nah, maka ditanya orang, wahai Rasulullah, bagaimana
Ta'ujun nar, bagaimana berteriak nih oleh api itu ya Pak. Gemparnya tadi kan berteriak tadi kan. Kayak apa? Bagaimana api neraka itu bisa berteriak, bisa abut, bisa gempar. Nah, qala berkata ya min harin nar, itu dari bersangatan panasnya api neraka tadi. Jadi neraka ini kan panas dia. Allati yu'azzabuna fiha, yang diajablah mereka itu di dalam api neraka. Makanya kan neraka itu pun juga, ya Allah ya Rabbi, kata api neraka nih, jangan engkau masukkan ke dalam wadah kami ini hamba-hambanya, umat-umatnya Rasulullah. Mereka ini memohon nama Tuhan, jangan sampai umatnya Rasulullah ini masuk ke dalam api neraka, karena mereka sendiri merasakan panasnya api neraka. Ada kita ini yang didoakan api neraka, kita nak ada sadar. Ini masya Allah. Jadi orang Maria ini kan penghuni neraka ini kan gempar ini kan karena berteriak, mereka abut dari sebab orang-orang yang riya di dunia. Ini maaf, naudzubillah. Artinya beramal tapi namanya amalnya bukan karena Allah. Nah, ini kita memohon kepada Allah supaya kita dilindungi daripada yang namanya riya nih. Karena riya ini sangat berbahaya dan sangat menghabiskan amal ibadah kita. Makin besar riyanya, makin jauh daripada nilai pahala dalam amal kita tadi. Nah, kemudian lagi fa in qulta, jikalau engkau bertanya jin, fa akhbirna an haqiqatil ikhlas, maka habarkan olehmu akan kami, sampaikan olehmu akan kami daripada hakikat ikhlas dan riya. Artinya perbedaan antara riya dan ikhlas ini bagaimana? Ini dua yang bertentangan nih. Wa hukmihima, dan hukum keduanya, wa taksirihima, dan membekasi keduanya itu pada amal. Artinya hakikat ikhlas itu bagaimana, hakikat riya itu bagaimana, dan hukum keduanya itu bagaimana, dan bagaimana bekas keduanya itu, baiknya berupa riya atau ikhlas, fil amal, di dalam amal kita. Nah, lalu sini apa? Paklam, ketahuilah olehmu. Di sini akan menjelaskan perbedaan riya dan perbedaan ikhlas, hukum riya atau hukum ikhlas, dan bagaimana bekas salah satu dari keduanya ini. Fa'lam, ujalasidin, ketahuilah olehmu, annal ikhlasa inda ulama ina ikhlasani. Jadi ikhlas ini di dalam pendapat nih di sisi ulama kita, artinya ulama ini kan ulama ahli sunnah wal jamaah, itu ikhlasani ada dua. Jadi ikhlas ini terbagi dua. Yang pertama ikhlasul amal. Yang pertama ikhlas di dalam amal, ikhlas pada beramal. Nah, ikhlas amal nih. Yang kedua wa ikhlasu talabil ajri, dan yang kedua ikhlas dalam menuntut pahala atau ganjaran. Jadi ada ikhlas amal, amalnya sendiri, ada ikhlas dalam menuntut pahala amal. Nah, fa amma ikhlasul amali, adapun ikhlas amal, nah apa ikhlas amal ini? Yaitu bahwa iradatu taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Itu semata-mata beramal ini menghendaki mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amal tadi. Wa ta'zimu amrihi, dan membesarkan perintah Allah, wa ijabatu da'wati, dan memperkenalkan panggilannya, seruannya. Nah, jadi kalau orang ikhlas amal ini ada tiga ciri nih. Jadi ikhlas amal itu pertama adalah semata-mata dalam amal tadi tujuannya adalah semata-mata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dalam amal tadi. Tujuannya nih. Nah, pertanyaannya di hati kita wujudlah sudah. Yang kedua membesarkan perintah Allah, dan yang ketiga memperkenankan seruan Allah. Tiga macam ini. Bila tiga ini ada dalam diri kita, itu namanya ikhlasul amal. Yang namanya amal ini macam-macam. Jadi orang ini andai kata, bahkan orang ketika dalam misalnya berobat nih. Orang ini berobat bukan berarti anak sembuh aja, tapi nya berobat dengan berobat tadi inya berobat itu adalah dianjurkan atau perintah Tuhan yang berobat. Oleh karena perintah Allah,
inya berobat. Tujuannya dengan berobat tadi bukan mencari sembuh, tapi mencari ridha Allah karena ikhlas. Nah, ikhlas kepada Allah dan mencari ridha Allah. Artinya Allah nama nyuruh berobat nih. Jadi sembuh kadanya kada dipikirkan, tapi adalah mencari ridha Allah dalam berobat tadi. Umumnya berusaha, bekerja, nuntut ilmu, apapun dikerjakannya, beribadah, tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini perintah, karena ini suruhan Tuhan, maka ia kerjakan. Karena ini larangan, ia tinggalkan. Itulah orang sudah ikhlasul amal namanya. Jadi ikhlas amal ini kada pandang lagi nangapa di hatinya dada lagi memandang nikmat, memandang pahala, tapi tujuannya adalah taqarrub ilallah, membesarkan, mendekatkan diri kepada Allah supaya para lawan ampunnya. Kalau bahasa kita nih pian maaf boy, kita nih tahu nah antara dua bini atau antara majikan lawan apa pembantu. Uja majikan ikam lah nang ini nah gawi ini gawi. Bila ikam hakon manggawi, ikam napa ya ikam dapat upah asa buju kana ikam ganjarannya upahnya pokoknya ada kana plusnya lagi. Nah, sedangkan apa namanya nang suruhan tadi oleh karena ininya sudah apa namanya akrabnya, patuhnya lawan majikan tadi, kada mikirkan lagi inya nih diapai diupah napakah, tapi tujuannya kayak apa caranya supaya menyenangi, supaya lebih dekat, lebih kenal kepada majikannya tadi. Nah, oleh karena sudah di hatinya nih kada lagi kita pandang upah tadi, kada kita pandang gaji kita, tapi karena Pak majikan ini orang yang sangat baik lawan inya, lawan apa sangat membantu segala keperluannya. Orang ini senantiasa dengan senang hati menggawi apa yang disuruh oleh majikan, maka orang ini semakin dekat. Apabila sudah dekat lawan majikannya, kira-kira tuh nyaman lagi tuh, tabangat lagi pada napa upahan tadi. Artinya salah-salah ini napa bisa napa ada plusnya lagi nih itu deh. Itu tamsil dalam manusia boy. Sama kita beribadah nih. Kalau ini kita untuk taqarrub Allah Subhanahu wa taala, ini makam sudah tinggi lah. Orang seperti ini kan meminta kada meminta Allah sudah tahu nih. Allah Maha tahu, karena yang namanya ikhlasul muhibbin ini kan ada ikhlasul abidin. Tuh muhibbin itu kan betul adawiyah. Ini orang ini sudah cinta itu, ada bapak lagi sudah makin dekat dengan Tuhannya. Jadi sini yang namanya ikhlasul amal, beramal karena semata-mata untuk bertakarub ilallah. Ini mudah-mudahan kita ini kawalah nekatkan ini. Itu namanya ikhlasul amal. Mengabulkan panggilan Tuhan, membesarkan perintah Allah, ini perintah Tuhan nih. Lalu ini perintah Allah, ini orang nama segala-galanya kedewaninya meninggalkan kedewani, atau ini larangan Allah meninggalkan larangan karena apa membesarkan. Jadi semua itu adalah orang ikhlasul amal. Nah, yang kedua adalah wal ba'isu alaihi i'tiqadus. Wal ba'isu alaihi al-i'tiqadus sahih. Adapun yang mendurung atasnya nih, nah membangkitkan hamba ini bisa menjadi orang yang ikhlas dalam amal, itulah al-i'tiqadus sahihu, yaitu keyakinan yang benar. Jadi kalau keyakinan yang benar, keyakinan yang betul sesuai dengan akidah, maka orang ini akan mendapatkan ikhlasul amal. Karena sudah tahulah yang nama janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau sudah Allah berjanji, kita kan perlu lagi memikirkan janji Tuhan nih. Cuma tujuan kita melaksanakan perintah. Nah itu. Jadi artinya kada terpikiran lagi tamsil kita sembahyang pian bu, nah sudah rutin nah wajib nih kan sehari sama laman tuh 2 atau 5 kali 5 waktu. Kita kada terpikiran lagi berapa pahalanya ini sembahyang maghrib isya subuh, kada terpikiran lagi walaupun kita tahu. Cuma kada terpikiran lagi karena ini sudah menjadi kebiasaan kita. Maka di hati kita ini ada lagi memandang yang dalam artian pahala tadi, cuma di hati kita semata-mata karena perintah Allah. Nah itu naik itu sudah. Jadi orang yang punya keyakinan yang benar, keyakinan yang kuat, keyakinan yang sahih, maka ini akan mendapatkan naik kepada ikhlasul amal. Nah jadi kita biar memperbaiki ikhlasul amal ini, masya Allah luar biasa lah. Jadi ini ikhlasul abidin. Kita ini macam-macam tingkat manusia. Nanti insya Allah di minggu depan kita akan bicarakan bagaimana banyak sekali cerita-cerita makamnya, derajatnya orang-orang yang ikhlasul amal. Nah wadidu hadal ikhlas,
kebalikan ikhlas amal nih. Napa? An-nifaq, yaitu munafik. Nauzubillah. Wa huwa napa? At-taqarrubu ila ma dunallah subhanahu wa taala. Arti munafik itu napa? At-taqarrubu, beramal tujuannya bukan karena Allah. Ilama, kepada apa yang selain Allah. Nah ini kita nih, itu termasuklah munafik amali namanya. Jadi intinya munafik amali itu kan di hati kita lain, di zahir kita lain. Secara zahir kita beribadah kepada Allah, secara zahir kita membaca Quran, bersedekah, bersalawat, berzikir, tapi secara batiniah tujuan kita bukan karena Allah, tapi minta sanjung manusia. Inilah namanya orang ini bahagian daripada munafik namanya. Inilah pandangan ahli tasawuf. Cuma maaflah, ini kan sudah terungkap-ungkai deh. Arti kita ini mudahan jangan seperti itu. Karena inilah dilawanan daripada ikhlas lah masuknya kepada munafik. Makanya kita kan adalah kita dalam pada saat doa iftitah nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita bujurakan sembahyangku, ibadahku, hidupku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Pertanyaannya bujurlah sudah. Nah itu kita sendiri. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Pertanyaannya, bujurlah kita sudah menyembah Allah. Apakah kita ini masih banyak membesarkan menyembah makhluk? Dalam artian di hati kita ini lebih cenderung kepada alam, kepada dunia daripada perintah Allah, daripada menyanjung perintah Allah. Itu kita sendiri merasakan. Apakah kita bujur minta tolong kepada Allah, atau banyak kita minta tolong kepada makhluk, atau kita banyak beriktimat, berpegang di hati kita nih kepada apa yang Allah berikan nih. Namanya iktimat kita, keyakinan kita, pegangan hidup kita kepada makhluk atau selain Allah. Nah nih bun, contoh maaf, aku nikah tahun ini, nah misalnya anak B4 tapi tahun ini tahun 200 balik. Nah cukup aja tahun nih siap selamat aku sudah. Ini misalnya berarti iktimatnya kepada bani itu hilang tuh. Kada lagi nasta'in, tapi napa kepada bani itu bani itu umum lagi tuh kan. Nah jadi kita nih bujurakan bujurlah sudah kita. Nah inilah kalau kita mau mengamalkan seperti itu, insyaallah batiniah kita ini akan lebih baik. Jadi yang namanya rohaniah kita ini, makanya kan kaji kan yang namanya ilmu itulah ilmu yang semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Nang lain tuh banyak kaitian mempelajari fikih, itu, tapi ilmu nam mendekatkan diri kepada Tuhan ini, memperdalam ilmu tauhid, memperdalam ilmu tasawuf itu perlu benar pian di akhir zaman ini. Wah ini memang kalau mempelajari ilmu fikih terlalu dalam, tapi kalau untuk bermujadalah hanya untuk berbantah tidak ada manfaatnya. Tapi kalau mempelajari ilmu fikih tujuannya untuk memperbaiki apa aja. Tapi kalau tujuannya hanya untuk berbantah, untuk saling mengagungkan diri, tidak ada manfaatnya, malah masuklah namanya sombong tadi, maka itu sangat berbahaya. Jadi hati-hati di zaman ini, karena kita banyak sekali kan orang yang hanya menyalahkan orang lain, sedikit bid'ah, dalalah, sesat, wa qulillah finnar, nyamannya apa? Ini misalnya nih, hati-hati di zaman ini. Kita ni lah surga itu kadang gampangan, sedikitannya itu sedikitannya. Jadi kita ni kan apa? Itu ikhlasan. Makanya kan ada ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Allah. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi mutmainnah nafsu mutmainnahnya dipanggil bujur-bujur semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat pian masyaallah, kita merasa merenungi benar kita nikah ini sudah Tuhannya, ternyata ibadah kita ini bujurlah sudah seperti yang dikehendaki Allah, seperti yang diperintahkan Allah. Kalau belum bujur kita taubat, lekas buat taubat kita. Bujuri, kita perbaiki, karena waktu yang namanya waktu ini tidak akan terulang kembali, apalagi yang namanya ajal kita semakin dekat. Kita kada tahu barangkalinya kan kita besok hanya tinggal nama. Wah ini punya nama tapi besoknya tinggal nama. Nah kita perbaiki walaupun sedikit ibadah kita, tapi kalau ikhlas itu lebih bermanfaat daripada ibadah yang banyak tapi tidak ada ikhlasnya.
Begitu juga kita nyumbang umpamanya banyak, tapi di hatinya ingin supaya dipanggil penyumbang, tidak akan ada manfaatnya. Walaupun sedikit nyumbang, tapi ikhlasnya besar. Walaupun kita umpamanya beramal, nuntut ilmu, belajar kada banyak, tapi di hatinya ini syukurnya sudah daripada banyak ilmu, tapi hanya untuk mengagumkan dirinya, merasa lebih alim, lebih pandai, lebih pintar, tidak ada manfaatnya. Malam-malam itu nanti dipanggil dari kiamat panduhulan masuk neraka. Nah, di akhir zaman ini banyak pian manusia yang ribah itu semakin sombong, semakin berilmu, semakin angkuh, semakin bahata, semakin sombong, semakin banyak amal, merasa lebih baik. Nah, ini nang di dalam ilmu tasawuf sangat berbahaya. Padahal kita nama semua nikmat yang kita miliki, kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf ulun tidak bisa begini, tapi inilah kebetulan juga lintas dari lidah ulun nih, kebaikan itu semata dari Allah, dan ulun pun juga tidak ada rencana keluar nih, semata-mata kita sadari ini juga memperbaiki diri kita. Yang kedepannya mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat, apa yang ulun katakan ini berfaedah untuk menggugah hati kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki ruhaniyah kita, jasmaniyah kita, yang tentunya kita mengharapkan mudah-mudahan kita tersabartaan, termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah dan terhindar daripada su'ul khatimah, yang akhirnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadamallahu wa ikum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Min ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami' ta'at wal ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.